Kita wajib mengkritik pemerintah itu, tapi jangan menghina. Halo? Jangan menghina. Menghinanya salah. Kayak ada adik mahasiswa bikin meme Pak Prabowo ciuman bibir sama Pak Jokowi. Kan menghina. Iya pidana, mau nggak mau. Mengkritik tuh boleh, tapi menghina nggak boleh. Nggak boleh menghina pemerintah itu, presiden itu ajaran agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ahana sultana ahanahullah." Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Nggak boleh. Mengkritik boleh, itu nasihat, tapi menghina tidak boleh. Nah, ini ada prinsip hidup orang muslim itu begini. Tolonglah orang lain selagi kita bisa. Yang kedua, mudahkan urusan orang lain yang sedang berurusan sama kita. Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 ini belum bisa maksimal, minimal ketiga, jangan ambil hak orang lain. Nah, kalau kita mau mengacu kepada konsep khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, maka satu, tolonglah orang lain selagi kita bisa. Tentu kan sesuai dengan kapasitas kita kan nolong orang kan. Apalagi kalau kita berkuasa. Jadi kalau anak-anak kita itu visi hidupnya nolong orang, jadi bupati, wali kota, gubernur pun, jadi presiden pun dia akan mengeluarkan kebijakan nolong orang lain. Makanya kan tercengang saya karena ini seperti Deddy Mulyadi itu menurut saya seperti oase di gurun pasir yang panas. Saat kita ngelihat pejabat-pejabat songong-songong semua ya, songong, tukang bohong, layan gitu. Oh, kalau kampanyenya itu kayak apa kata orang, apa bedanya pilkada sama pilkabe? Kalau pilkabe lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Saat kita dihadapkan dengan berbagai macam kerjaan pejabat, politisi, kan begitu, penguasa yang bohong aja kerjaannya itu, nggak peduli sama rakyat. Nah, ada yang peduli sama rakyat. Kan saya ambil contoh misalnya, kalau bayi lahiran di rumah sakit, orang tuanya nggak bisa bayar, nggak boleh ditahan rumah sakit, harus dibawa pulang. Nanti pemerintah yang bayar. Nah kan keren itu kan, pemerintah yang bayar, rumah sakit nggak boleh nahan. Terus BPJS, dia BPJS kelas 3, rumah sakit ngomong penuh kelas 3, terpaksa naik kelas 2 kan, akhirnya nambah bayar. Tapi kalau di Jawa Barat, kelas 3 penuh, masuk kelas 2, kelas 2 penuh, masuk kelas 1, kelas 1 penuh, masuk VIP, VIP penuh, masuk VIP. Kelebihan bayarnya pemerintah yang tanggung. Jadi yang BPJS kelas 3 juga nggak ada beban. Sekarang kan kita dihadapkan dengan bisnis kesehatan. Ngomongnya kelas 3 udah penuh, padahal masih ada. Biar bisa masuk kelas-kelas yang lain, biar bisa bayar. Ini kan kita dihadapkan dengan sedemikian rupa. Ketika nggak boleh study tour, itu pro rakyat loh. Karena yang namanya wisata itu yang harus menghidupkannya itu wisatawan, bukan anak sekolah. Dan kalau anak kita study tour itu bukan cuma duit yang dipikir orang tua, keselamatan, betul nggak? Ibu-ibu tuh, kalau anak cucunya berangkat study tour, khawatir nggak? Takut kan? Faktor keselamatan namanya konvoy, ramian sedemikian rupa. Nah ini biaya study tour yang sudah jadi bancakan, yang sudah jadi cincai-cincayan, kan begitu. Field trip dan lain sebagainya sudah jadi bancakan. Ada yang study tournya tuh ke luar negeri, coba bayangin aja. Yang kayak gitu kan membebani orang tua. Sama kayak kemudian wisuda. Wisuda tuh biarin anak kuliahan aja sih. Kalau anak sekolah tuh perpisahan, kan begitu. Kalau perpisahan kan bisa di sekolah. Kayak zaman saya sekolah dulu, inget tuh perpisahan, nangis-nangis gitu. Nyanyi lagu himne guru, kan gitu ya. Jadi ingat selama ini nakal sama bu guru, sama pak guru. Kan enak yang kayak gitu. Daripada di hotel. Gimana ini ada SMA perpisahannya di Bukit Randu, ada yang di Novotel, Kelenger emaknya. Ya kalau di sekolah itu orang kaya semua. Yang kaya misalnya 80%, 20% orang miskin, kan bingung. Nggak dikasih anaknya takut dia meminder kan gitu ya. Dikasih ini mengutang dan lain sebagainya. Makanya saya di pondok, saya pantangan wisuda Quran. Kalau nggak 30 juz. Nggak ada istilah wisuda 1 juz, nggak ada kata saya. Nggak mau ngapal Quran lagi nanti dia. Tapi kalau ujian 1 juz, ujian 10 juz, ada.
Sertifikat kita kasih piagamnya, tapi bukan wisuda namanya. Namanya wisuda itu udah selesai, nggak lagi kan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini gunakan kekuasaan untuk menolong rakyat. Kalau berkuasa, nggak perlu berkuasa kan nolong orang, nolong tetangga. Ngeliat kakek-kakek nyeberang jalan, anak yang jiwanya penolong, dia akan seberangkan tuh kakek-kakek. Karena sudah dididik untuk menjadi penolong. Nah, yang kedua, mudahkan urusan orang lain selagi berurusan sama kita. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan urusan orang lain yang sedang berurusan dengannya, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia sampai akhirat. Urusan dunia dimudahkan, urusan akhirat juga dimudahkan. Ini kadang-kadang mohon maaf betul, jangan jadi tetangga yang reseh bagi tetangga kita dewek. Kalau lagi berurusan itu mudahkan. Ada orang lagi bermasalah sama kita, selagi bisa kita mudahkan, mudahkan. Yang gede dikecilin, yang kecil hapus. Enggak anggap enggak ada masalah. Jadi jangan sampai karena dia lagi berurusan sama kita, gimana caranya biar duitnya keluar banyak nih. Jangan sedemikian rupa itu. Mudahkan urusan orang lain. Maka kita akan dimudahkan urusan kita dunia sampai akhirat. Nah, kalau 1 sama 2 ini tidak bisa juga, ya minimal yang ketiga. Jangan ngambil hak orang lain. Kalau hidup bertetangga, jangan geser batas tanah. Kan begitu maksudnya. Kalau belanja ke warung, jangan tukang warung salah ngitung. Kemudian kita anggap rezeki, kan begitu ya. Bukan rezeki, itu ngambil hak orang. Ya kan sering kayak gitu. Saya beli bakso, Bu. Beli bakso. Kelebihan 7.000 susuknya. Saya balikin nih. Lebih loh, Pak. Coba hitung ulang. Oh iya, makasih ya, Pak. Kata yang tukang bakso itu. Walaupun uang 7.000 kan begitu. Ya kita harus balikan. Sorenya, Bu, bos tukang bakso itu minta ruqyah. Saya ruqyah. Habis ngeruqyah nih Ustadz, bisa rohnya. Pas tak buka, 700.000. 7.000 jadi 700.000. Padahal ini dia nggak tahu loh. Kalau karyawan dia salah nyusuk, nggak tahu dia. Nggak ada sebab musabab. Walaupun sebetulnya begini, ganjaran dari Allah tuh nggak instan. Jangan pula ibu-ibu ganjarannya instan. Kadang-kadang kan kita diuji. Saya ceramah ini benar-benar terjadi. Ibu-ibu, ciri orang soleh itu kata saya, kalau masuk toilet, di sana ada orang berak nggak disiram, harus kita siram. Itu sama seperti membuang duri di jalan. Habis ceramah begitu. Saya ceramah begini, bubar, saya masuk toilet. Bongkahan emas gede banget, Bu. Sebenarnya saya itu secara manusiawi pengen keluar pindah kamar mandi sebelah. Tapi tadi ngomong apa sama ibu-ibu itu ya? Ini Allah tuh sedang rasain lo man. Kamu bisa nggak konsisten dengan omongan kamu? Terpaksalah saya nyiram, Bu. Walaupun aduh ikhlas. Karena ngapa? Omongan kita diuji kan. Bener nggak saya itu sesuai dengan apa yang saya ceramahkan? Ini terjadi kadang sedemikian rupa. Itulah nggak enaknya jadi penceramah. Karena penceramah itu akan diuji dengan kata-katanya sendiri. Itu pasti sedemikian rupa. Karena berceramah ini lancar ngomongnya. Belum tentu mengamalkannya. Karena berat jadi ujian tersendiri bagi kita. Jadi balik lagi bahwasanya kalaupun kita nggak bisa nolong orang atau memudahkan urusan orang, minimal jangan ngambil hak orang lain. Kita ini sedang sangat prihatin ya di negeri kita ini. Banyak pejabatnya berpikirnya memperkaya diri. Idza tukhidal fai'u dualan wal amanatu magnaman. Ketika pajak dikumpulkan, pajaknya cuman jadi bancakan. Wal amanatu magnaman, pejabat-pejabat menjadikan jabatan sebagai pundi-pundi mengumpulkan kekayaan. Jujur di Indonesia, jabatan berbanding lurus dengan mencari kekayaan. Ya tadi, akhirnya gaya hidup berubah. Mentang-mentang sudah jadi politisi, sudah jadi penguasa, makan nggak mau lagi di pinggir jalan. Nggak mau lagi di warung makan Padang, Bu.
Maunya di kafe-kafe, di hotel. Harga kopinya 500.000. Kopi 500.000 itu dapat berapa? Kalau beras itu, Bu? Dapat 3 karung beras premium ya. Buat orang miskin itu udah 2 bulan bisa makan itu. Dia minum kopi 500.000, mending kalau dihabisin, Bu. Diminum cuma separuh. Oh, saya jadi mikir itu separuh sisanya bisa nggak ditukar lagi duit ya? Mulangin 250 gitu ya. Bayangin. Kita makan steak di warung biasa saja ya, Bu. Di warung-warung steak biasa saja. Satu porsi itu bisa 150.000. Tapi kalau steak di hotel-hotel mewah itu 1 juta paling murah. 5 juta. Makan steak daging yang cuma segini 5 juta. Coba bayangin, bawa duit 5 juta itu. Beli daging ke Sony sana. Kalau ngabisinnya itu, yakin dah. Entah berapa bulan baru habis itu. Ya artinya kan begitu kan? Mereka melakukan itu semua. Gaya hidup yang berlebih-lebihan. Akhirnya mengambil hak orang lain. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.